Oke, jadi pada materi ini akan dijelaskan satu jenis atau satu bentuk chord yang biasa disebut sebagai chord dominant 7 atau biasa kalau di keseharian disebut sebagai chord 7 gitu ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan 5 bentuk chord 7 dasar, yaitu chord C7, kemudian chord D7, chord G7, kemudian chord E7, dan chord B7. Oke, nah kita mulai perlahan-lahan dari chord yang pertama, yaitu chord C7. Nah, chord C7 itu cara membentuknya adalah dengan cara paling mudahnya adalah dengan membentuk chord C mayor biasa. C mayor biasa, ya. Oke, ini adalah bentuk chord C mayor yang paling basic, paling dasar. Kemudian untuk menjadi chord C7, maka gunakan jari kelingking, tambahkan jari kelingking pada senar ketiga, fret ketiga. Jadi senar ketiga, 1, 2, 3. Nah, fret ketiga. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah chord C7. Oke. Nah, yang berikutnya adalah chord D7. Oke. Kalau chord D7, caranya adalah kita lihat dulu dari pola chord D dasar, D mayor biasa ya. Kalau chord D mayor biasa kan seperti ini. Ya. Nah, untuk membentuk chord D7, maka nada pada senar yang kedua ini, gitu ya. Nada pada senar yang kedua ini, dia harus mundur 2 fret ke belakang, gitu ya. Nah, sehingga nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi senar 3 dan 1 tetap, tapi nada pada senar kedua itu harus mundur 2 fret ke belakang, berarti harus ke sini. Dia harus sini. Oke. Maka bentuknya adalah seperti ini. 2 nada di senar 1 dan 3-nya tetap, tapi menggunakan telunjuk di fret 1 senar 2. Nah, ini adalah chord D7. Oke, saya ulangi lagi. Gunakan jari tengah pada senar nomor 3 fret kedua, jari manis pada senar pertama fret kedua, dan jari telunjuk pada senar kedua fret ke-1. Oke. Nah, untuk gambarnya nanti juga ada di aplikasi. Oke, ini yang D7. Nah, yang berikutnya adalah chord G7. Oke, chord G7 seperti ini bentuknya. Nah, ini dibentuk dengan cara jari manis itu diletakkan pada senar ke-6 fret ketiga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menggunakan jari manis. Kemudian jari tengah di fret kedua senar kelima. Ini adalah fret kedua. Senar kelima kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan jari tengah. Dan jari yang terakhir yaitu jari telunjuk ditaruh di fret 1 senar 1. Nah, di sini. Ini adalah bentuk chord G7. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah chord E7. Chord E7. Nah, kalau chord E7, cara paling mudah untuk membentuknya adalah pertama kita buat dulu bentuk dari chord E mayor basic. Chord E mayor basic kan seperti ini. Nanti ada polanya di gambar yang ditaruh di aplikasi. Nanti bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini adalah chord E mayor basic, gitu ya. Nah, sekarang untuk membentuk chord E7, maka tinggal tambahkan kelingking di senar kedua pada fret ketiga. Senar kedua fret ketiga. Jadi kita hitung 1, 2. Nah, tinggal tambahkan kelingking, maka chord yang semulanya adalah E mayor sekarang menjadi E7, E7, gitu ya. Nah, ini ada bentuk E7. Oke.
Nah, yang terakhir adalah chord B7. Chord B7. Chord ini dibentuk dari 4 jari, ya. Jari yang pertama kita menggunakan jari tengah kita. Kita taruh di senar nomor 5 pada fret kedua. Ini fret kedua, 1, 2. Ini fret kedua. Kemudian senar nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah jari pertama kita. Jari yang kedua adalah telunjuk. Kita taruh di senar nomor 4, fret nomor 1. Jadi senar nomor 4 berarti yang ini, ya. Ini jari telunjuk kita taruh di sini. Kemudian jari yang ketiga adalah jari manis. Kita taruh di fret kedua senar nomor 3 atau tepat di bawah jari tengah kita. Ya, di senar nomor 3. Oke. Nah, yang terakhir adalah kelingking kita taruh di fret nomor 2 senar paling bawah atau senar 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah kunci atau chord B7. Oke. Silakan mencoba, selamat belajar.